Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku, ikhwan-ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul dan bertemu di Masjid Polsek Delanggu ini untuk melanjutkan pengajian rutin kita di dalam pembacaan kitab Mulakhas Al-Fiqhi. Kita sampai dalam permasalahan syurutus sholat, syarat-syarat keabsahan sholat seseorang. Sampai di mana terakhir? Salatul Isya, waktu ya. Pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa syarat sahnya sholat adalah dukhul waktu, masuknya waktu. Dan telah kita baca beberapa waktu-waktu sholat. Kita sampai nomor 5, khamisan, yaitu sholatil fajri. Waktu sholat fajar. Wa yabdi'u waqtuha bitulu'il fajri tsani. Salat fajar. Nah, benar ya? Satu paragraf. Baik, nah. Baik, nah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata Syaikh Fauzan di sini, wa yukrahun naum. Wa yukrahun naum qabla salatil isya. Dan dimakruhkan, tidak dianjurkan tidur qabla salatil isya, sebelum salat isya. Nah, jadi yaitu setelah sholat maghrib, sebelum sholat isya itu dimakruhkan untuk tidur. Karena apa? Li'alla yastaghriqa an-na'im fatafutahu. Jangan sampai dia tertidur nyenyak sehingga terlewat sholat isya, tidak bisa sholat isya berjamaah di awal waktu. Karena apa? Karena jarak antara sholat maghrib dan sholat isya itu sangat singkat. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, yakrahu naum qabla al-isya wa yakrahu al-kalam. Dan membenci banyaknya berbicara, ngobrol tanpa faedah setelah isya. Wa yukrahu al-hadith, dan membenci al-hadith ba'daha, setelahnya. Nah, wa huwa at-tahadduts ma'an nas. Hadis itu yaitu berbincang-bincang bersama manusia. Maka disunahkan bagi umat Islam untuk sebelum sholat isya itu misalnya baca Al-Quran, waktu yang sangat tepat dan sangat bagus untuk muraja Al-Quran, atau misalnya pengajian-pengajian seperti ini, agar tidak mengantuk. Kemudian juga disunahkan setelah sholat isya itu untuk segera tidur. Kalau misalnya tidak ada keperluan atau tidak ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan, untuk bergadang seperti itu, maka segera tidur. Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat isya dan banyak berbincang-bincang setelahnya.
Lianna dzalika yamna'uhu minal mubadarati bin naum hatta yastayqidha mubakkiran. Karena apa? Dengan banyaknya ngobrol, berbincang-bincang tanpa ada manfaat, bergadang tanpa ada manfaat, itu akan menghalangi seseorang tidur awal pada waktu sehingga nanti bisa yastayqidh, bisa bangun mubakkir dengan segera. Bisa bangun sholat malam dengan keadaan yang segar, dengan keadaan yang kuat, tidak ngantuk. Nah, kalau bergadang, tidurnya terlambat jam 11, 12, maka juga untuk bangun sholat malam itu berat. Maka Rasulullah pun menganjurkan, kalau tidak ada keperluan, maka segera tidur. Agar tujuannya nanti bisa bangun sholat malam, sholat tahajud, kemudian juga bisa melaksanakan sholat subuh, sholat fajar dengan baik. Nah, maka fayam bagi an-naum ba'da sholatil isya mubasyaratan, segera atau seyogyanya, sebaiknya seorang muslim untuk segera tidur setelah sholat isya, segera. Liyakuma fi akhiril lail, agar bisa segera, agar bisa bangun pada akhir malam, fayatahajjad, bisa sholat tahajud, wa yusalli al-fajr binasyat, dan juga bisa mengerjakan sholat subuh, sholat fajar dengan semangat, dengan badan yang segar, tidak ngantuk, tidak capek. Nah, dan juga nanti bisa pagi, bisa bekerja dengan baik, misalnya pedagang di pasar juga bisa bekerja yang di kantor, biar segera mempersiapkan diri dengan baik. Nah, tidak terlambat, tidak malas-malasan. Baik. Manfaatnya sangat besar. Manfaat tidur tepat pada awal waktu, maka sangat bermanfaat dari sisi dunia, badan, dan juga dari sisi agama. Baik, lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-naum qablaha wal haditha ba'daha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakruhkan, ya, hukumnya makruh, tidak sampai dalam keharaman, tidur sebelum isya dan hadis berbincang-bincang, bergadang setelah isya. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abi Barzah. Nah, wahada, dan yang tidak disukai atau yang tidak dianjurkan untuk apa? Untuk bergadang setelah isya, berbincang-bincang ini, idza kana sahruhu ba'dal isya min ghairi faidah. Kalau bergadangnya setelah isya itu tanpa ada faidah, tanpa ada manfaat yang penting, tanpa ada manfaat yang banyak. Amma, akan tapi jika idza kana li ghardin sahih, jika kalau ada tujuan yang baik, yang benar, wa hajah mufidah, dan keperluan yang memang bermanfaat, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Tidak mengapa untuk bergadang atau bermusyawarah atau mungkin rapat atau yang lain dalam membicarakan hal-hal yang penting. Biasanya waktu setelah isya itu waktu luang, semua orang bisa datang, dimanfaatkan untuk berkumpul atau bermusyawarah dalam membicarakan permasalahan-permasalahan yang penting, maka tidak mengapa. Nah, yang tidak disukai adalah bergadang dalam hal-hal yang tidak berfaedah. Nah, seperti ini tentang waktu sholat isya. Kemudian yang kelima, sholatul fajr, waktu sholat subuh. Kapan waktu sholat subuh itu? Yabda'u waktuha bitulu'il fajri tsani. Sholat subuh itu dimulai waktunya dengan terbitnya fajar. Dengan terbitnya fajar yang kedua. Nah, karena al-fajru, fajar di dalam Islam itu ada dua. Fajar al-kadzib, fajar yang di situ ada kedustaan, fajar yang belum sebenarnya, dan fajar shadiq, fajar yang sebenarnya. Nah, fajar yang tidak sebenarnya itu adalah fajar yang ada cahaya keputihan yang tapi secara vertikal. Jadi cahaya keputihan di arah timur pada waktu matahari atau dari arah matahari terbit itu ada cahaya putih, tetapi cahayanya vertikal dari bawah ke atas. Ini adalah fajar.
tapi fajar yang belum waktu sholat subuh. Kemudian nanti lama-lama fajar itu akan semakin menyebar jadi garis horizontal, garis putih yang horizontal, memanjang, maka inilah disebut fajar yang kedua. Fajar yang shadiq, maka pada waktu itu diperbolehkan untuk waktu sholat subuh. Azan, kemudian dilaksanakan sholat subuh. Ini awal waktu sholat subuh. Kemudian wayam taddu, memanjang, berjalan waktu sholat subuh itu ila tulu'i syamsi, sampai terbit matahari. Nah, ini waktu terakhir. Waktu yang paling lambat untuk melakukan sholat subuh adalah dengan terbitnya matahari. Nah, kalau sudah terbit matahari, maka sudah tidak boleh melakukan sholat subuh lagi. Kalau memang dia sengaja mengakhirkan. Wa istahabbu tajiluha idza tahaqqaqa tulu al-fajr. Dan disunahkan untuk bersegera. Bersegera apa? Bersegera azan dan melaksanakan sholat subuh jika sudah tahaqqaqa, sudah jelas, sudah pasti, dan sudah nyata terbitnya fajar tadi sudah jelas. Maka muadzin segera azan. Nah, tidak boleh ditunda-tunda, diakhirkan waktu sholat fajar itu. Yang lebih baik sholat di awal waktu. Nah, hadhihi inilah mawaqit as-sholawat al-khams, waktu-waktu sholat 5 waktu. Allati faradahullahu fiha, yang Allah mewajibkan sholat padanya. Nah, fa'alaika bitaqayyudi biha, maka wajib bagi Anda, kita semua, untuk taqayyud. Taqayyud itu memperhatikan, mempunyai ikatan, terikat dengannya, artinya melakukan sholat pada waktunya masing-masing. Tidak boleh melakukan sholat sebelum waktunya. Nah, perlu kita ketahui agar jangan sampai kita sholat sebelum pada waktunya. Bihaitsu la tusalliha qabla waqtiha, agar jangan sampai engkau melakukan sholat sebelum waktunya, wala tuakhiraha anhu, dan jangan sampai juga mengakhirkan atau terlambat sampai keluar waktu. Nah, karena apa? Faqad qala Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang mereka melaksanakan sholat dalam keadaan lalai. Nah, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang sholat. Orang yang sholat dengan keadaan sahun, lalai. Nah, dan lalai itu artinya alladzina yuakhiruna as-sholat an awqatiha, yang mengakhirkan sholat dari waktu-waktunya, sengaja memperlambat atau sengaja terlambat di dalam sholat, tidak tepat waktu pada awalnya, tidak melakukan sholat berjamaah di masjid, walaupun dia sholat, akan tetapi Allah ancam dengan kata wail. Wail itu ada 2 pentafsiran. Pentafsiran yang pertama adalah al-khusran, kecelakaan, kebinasaan, kerugian. Kemudian arti yang kedua adalah lembah di neraka. Nah, diancam lembah di neraka orang-orang yang sholat tetapi sholatnya itu terlambat, keluar dari waktu. Nah, orang sholat malah mendapatkan siksa kalau tidak tepat pada waktunya. Nah, ini yang pertama dalam surat Al-Ma'un ayat keempat dan kelima, menjadikan perhatian bagi kita agar kita memperhatikan waktu-waktu sholat. Kemudian ancaman yang kedua, Allah juga memperingatkan dalam surat Maryam ayat ke-59 sampai 60, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawata fasawfa yalqauna ghayya illa man taba. Nah, Allah berfirman, akan datang pengganti-pengganti setelah mereka, keturunan-keturunan yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat, maka mereka akan mendapatkan ghayya, nah, mendapatkan kerugian, kecelakaan, kebinasaan. Jika diancam kesesatan orang-orang yang adha'us shalah,
yang menyia-nyiakan waktu sholat. Nah, karena sholat itu adalah silah, penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mengingatkan kita kepada Allah, mendekatkan diri kita pada Allah, maka jangan sampai disia-siakan kesempatan yang bagus, pahala yang sangat mulia, dan juga waktunya tidak banyak, sedikit, tidak memberatkan. Sehari semalam cuma 5 kali saja, 5 kali, kemudian juga tidak lama, maka kita manfaatkan kesempatan emas tadi untuk sholat tepat pada waktunya agar memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita terhindar dari ancaman-ancaman Allah tadi. Nah, wa ma'na adha'uha, dan juga dan makna adha'u tadi, makna dari menyia-nyiakan itu adalah akhiruha an waqtiha, mengakhirkan dari waktunya sampai terlambat. Alladhi yuakhiru as-salat an waqtiha sammahu Allah sahiyan anha wa mudayyi'an laha. Orang-orang yang sengaja tidak tidur, tidak lupa, tapi dalam keadaan terjaga, dia sengaja mengakhirkan waktu sholat. Nah, maka apa? Diancam dengan sebagai orang yang sahi, lalai, menyia-nyiakan. Wa tawa'adahu bil wail wal ghayyi wa huwa wadin fi jahannam. Dan Allah ancam dengan wail dan ghayyi, yang salah satu tafsirnya adalah sebuah lembah di neraka jahannam. Nah, dan tafsir yang lain adalah kecelakaan tadi. Semuanya sama, kecelakaan di dunia dan juga di akhirat, mendapatkan siksa di lembah neraka jahannam. Wa man nasiyaha, akan tapi barang siapa yang lupa karena mungkin sedang banyak pikiran atau kesibukan, benar-benar lupa, au nama anha, atau ketiduran, nah, tidak sengaja dalam mengakhirkan sholat tadi, ketiduran, maka tidak berdosa, tidak mendapatkan ancaman, akan tapi tajibu alaihi al-mubadarah ila qadaiha. Wajib bagi dia untuk segera mengganti atau mengqadanya setelah dia ingat. Kalau ketiduran atau lupa waktu sholat, maka tidak mengapa, tidak berdosa, tetapi tetap wajib untuk segera menggantinya. Kapan dia ingat, kapan dia bangun. Nah, bukan berarti sudah lupa, sudah hilang, walaupun sudah keluar ya, walaupun sudah keluar dari waktu. Misalnya dia bangun sholat subuh jam 9 pagi, misalnya, atau jam 1 siang misalnya, karena kecapekan misalnya. Dari malam, atau tidur misalnya jam 3 malam, bangun jam 1 siang misalnya. Maka sudah terlambat sholat subuh, sholat zuhur, maka segera diganti, diqadha. Yang pertama sholat subuh dulu 2 rakaat, setelah itu sholat lagi zuhur 4 rakaat. Segera, tidak boleh ditunda-tunda, tidak berdosa, insya Allah Allah maafkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya sholatan aw nama anha, barang siapa yang kelupaan di dalam mengerjakan sholat atau tertidur dari sholat tadi, maka falyusalliyaha idza dzakaraha, maka hendaklah dia segera mengganti melaksanakan sholat tadi jika dia ingat, kapan saja dia ingat, walaupun sudah keluar waktu, walaupun di dalam waktu terlarang, waktu-waktu yang terlarang. Nah, tetap segera untuk dilaksanakan kapan saja. La kafarata laha illa dzalik, tidak ada kafarah, tidak ada denda, tidak ada hukuman, tidak ada yang lain kecuali hanya tadi, hanya segera untuk mengganti. Tidak ada dosa, tidak ada denda, tidak ada yang dilakukan kecuali hanya segera untuk menggantinya. Nah, hadis muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, fatajibu al-mubadaratu liqada'i shalat fa'itah 'alal fawr. Maka segera mengganti salat yang terlupa tadi, segera. Tidak boleh saya lapar makan dulu misalnya, atau saya mandi dulu karena keringat, tidak, langsung wudu saja salat.
Wala yantaziru ila dukhuli waqti sholati allati tusyabihuha kama tadunnu ba'dul awan. Dan juga tidak boleh menunggu sampai masuknya waktu sholat allati tusyabihuha, yang mirip. Nah, atau nunggu sampai waktu sholat subuh yang besoknya lagi, tidak. Nah, segera kapan saja. Wala yu'akhiruha ila khuruji waqtin nahi, dan tidak juga boleh mengakhirkan sampai keluar waktu larangan. Nah, karena ada waktu larangan kan? Waktu terlarang itu setelah subuh sampai matahari meninggi, atau pada waktu matahari di tengah, atau misalnya pada waktu setelah sholat asar misalnya. Ada orang misalnya jam 11 siang tidur, bangun jam 4 sore. Nah, maka dia bangun itu pada waktu nahi, waktu terlarang. Sholat waktu setelah asar itu kan waktu terlarang untuk sholat. Nah, ada pendapat yang mengatakan jadi sholat zuhur sama sholat asarnya itu ditunggu sampai sholat maghrib. Nah, karena waktu jam 4 tadi waktu nahi, waktu terlarang. Maka ditunggu sampai selesai sholat maghrib, baru setelah itu nanti sholat qadha. Nah, tapi pendapat ini pendapat yang lemah ya. Pendapat yang lemah yang mengatakan bahwa sholat qadha itu pada waktu terlarang harus diakhirkan, itu tidak benar. Tapi yang benar apa? Mubadarah, segera. Walaupun waktunya terlarang. Jam 4, ya sudah. Bangun, wudu, sholat zuhur, setelah itu sholat asar. Jam 4. Nah, seperti itu. Bal yusalliha fil hal. Akan tapi, hendaklah dia segera sholat segera. Hal itu dalam keadaan pada waktu itu. Nah, dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW tadi bersabda, fal yusalliha. Ada kata fa. Fa itu dalam bahasa Arab itu segera. Tidak boleh ditunda. Nah, fa litakib dalam bahasa Arab itu litakib, hendaklah dia segera untuk menggantinya. Idza dzakaraha, kapan saja dia ingat. Nah, kapan saja? Jam 4 sore, jam 12 siang pas di tengah-tengah, atau jam setelah sholat subuh misalnya. Nah, kapan saja. Tidak boleh ditunda-tunda. Nah, maka yang benar, pendapat yang rajih adalah seperti itu. Tidak perlu menunggu sampai selesai sholat atau selesai waktu an-nahi. Nah, ini syarat sholat yang pertama. Selesai syarat sholat yang pertama, yaitu masuknya waktu. Kemudian kita akan memasuki pembahasan yang kedua. Syaratul tsani, syarat sahnya sholat seorang muslim yang kedua adalah satrul aurat. Satru itu menutup al-aurat. Al-aurat itu apa? Nah, kita baca. Wa min syurutis sholati satrul aurat. Dan di antara yang termasuk syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Aurat itu adalah hiya ma yajibu taghtiyatuhu. Yaitu apa? Anggota badan. Ma di sini adalah anggota badan yang wajib untuk tertutup. Tidak boleh dibuka. Wa yukbahu zuhuruhu. Dan yukbah itu jelek atau tidak baik untuk ditampakkan. Wa yustahya minhu, dan dia merasa malu. Seorang manusia yang punya hati atau fitrah yang suci, yang masih bersih itu malu untuk menampakkan aurat. Ya, kecuali kalau orang-orang sudah fitrahnya rusak atau sudah kotor, malah senang auratnya dilihat, auratnya terbuka, itu sudah rusak. Nah, tapi hukum asal seorang manusia yang suci itu yustahya, malu kalau auratnya itu terbuka. Nah, nanti batasan aurat itu apa saja, laki-laki, wanita, nanti akan ada pembahasannya. Nah, itu pengertian aurat. Kemudian poin yang kedua yang perlu kita pahami dan perlu kita camkan, perlu kita harus pahami benar-benar adalah bahwa aurat di dalam sholat
dan aurat di luar sholat itu berbeda. Nah, ini yang sering salah paham ya. Berbeda antara batasan aurat pada waktu sholat dan batasan aurat di luar sholat. Di luar sholat dan di dalam sholat. Itu ada perbedaan batasan. Nah, karena apa? Karena di dalam sholat itu dituntut untuk lebih dari hanya sekedar menutup aurat. Tetapi di dalam sholat itu dituntut untuk akhduz zina, mengambil perhiasan dalam berpakaian. Nah, zina itu adalah menutup aurat, ada tambahan, ada plusnya. Selain menutup aurat juga ada nilai plusnya. Nah, jadi dalam sholat itu ada sesuatu poin lebih dari hanya sekedar menutup aurat. Nah, contohnya misalnya ya. Contoh yang pertama bagi laki-laki. Bagi laki-laki dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusalli ahadukum wa laisa ala atikaihi syai'un." Nah, yang artinya jangan atau tidak boleh kalian wahai laki-laki salat dalam keadaan tidak ada penutup, tidak ada kain yang menutup di pundaknya. Nah, tidak boleh seorang laki-laki itu sholat dalam keadaan punya pakaian, dia mampu punya pakaian, tetapi kedua pundaknya itu terbuka. Nah, ini dilarang. Rasulullah SAW bersabda, la tusalli. Tidak boleh sholat atau haram hukumnya, terlarang. Seorang laki-laki yang mampu punya pakaian, tetapi sengaja sholat kedua pundaknya ini, bahu atau pundak ini terbuka. Sekarang pertanyaannya, apakah bahu atau pundak ini aurat? Maka jawabannya tidak, bukan aurat. Bukan aurat laki-laki. Nah, ulama semua sepakat pundak itu bukan aurat. Tetapi kenapa di dalam sholat itu harus tertutup? Dalam keadaan kalau dia mampu, maka jawabannya apa? Bahwa di dalam sholat itu ada tuntutan lebih dari hanya sekedar menutup aurat. Nah, bukan hanya sekedar menutup aurat, tapi lebih dari itu. Buktinya apa? Buktinya pundak harus tertutup. Padahal pundak itu bukan aurat. Kemudian ada dalil yang kedua misalnya. Dalil yang kedua ini dari ucapan sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah melihat budaknya yang bernama Nafi sholat tanpa memakai peci. Ini kepala atau rambutnya terbuka. Sholat tanpa memakai peci. Nah, maka Ibnu Umar berkata kepada Nafi, budaknya tadi, hal takhruju ilan nas wa anta hashirur ra'si. Apakah kamu itu keluar kepada manusia, ke pasar atau ke jalan-jalan dalam keadaan kepalamu terbuka? Kebiasaan dia ya, kebiasaan Ibnu Nafi itu. Maka Nafi berkata, la, tidak. Kebiasaan Nafi, kebiasaan seorang yang bernama Nafi tadi, kalau keluar di hadapan manusia itu senantiasa menutup kepala. Karena ini adat ya, adat orang Arab. Adat orang Arab itu senantiasa menutup kepalanya, rambutnya. Ini secara adat. Maka kalau seorang Arab itu dan Nafi ini keluar di hadapan manusia, pasti menutup kepala. Nah, maka Ibnu Umar berkata, Allah ahakku an yatajammala bihi. Maka Allah itu lebih berhak engkau berhias di hadapannya. Kalau kamu di hadapan manusia saja berhias, secara adat, kebiasaan orang-orang Arab itu senantiasa menutup kepala, maka Allah lebih pantas untuk kita berhias dengan pakaian kita. Kalau kita menghadap Allah, menghadap manusia saja kamu berhias, biasanya apa? Dengan menutup kepala, maka menghadap Allah pada waktu sholat itu lebih pantas. Ini berlaku bagi siapa? Bagi orang-orang yang adat secara kebiasaannya itu menutup kepala.
Nah, tapi kalau memang sudah biasa tidak secara adat seperti di Indonesia misalnya tidak pakai tutup kepala tidak mengapa ya sholat tidak pakai tutup kepala tidak mengapa karena ini bukan sunnah tapi secara adat saja. Nah, adat dalam rangka tata jamal, dalam rangka berhias di hadapan seseorang. Kalau secara adat tidak seperti itu maka juga tidak mengapa. Ini khusus berlaku bagi orang-orang yang adat kebiasaannya menutup kepala. Maka juga dalam sholat tadi Ibnu Umar sampai memerintahkan, "Ghaddi ra'sak," tutup kepalamu. Karena apa? Allah lebih pantas engkau untuk berhias di hadapannya. Baik, itu contoh yang kedua ya bagi laki-laki. Menunjukkan apa? Rambut kepala itu bukan aurat, dibuka tidak mengapa, tidak berdosa. Tetapi apa? Kenapa di dalam sholat tadi disuruh untuk ditutup? Maka ini apa? Karena apa? Sholat itu lebih dari hanya sekedar menutup aurat. Kemudian contoh yang ketiga bagi wanita. Nah, ada dalam hadis yang di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi, Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullah sholata haidin illa bi khimar." Allah tidak akan menerima sholat seorang wanita yang sudah dewasa kecuali dengan penutup rambut, penutup kepalanya. Nah, Allah tidak akan menerima sholat seorang wanita yang sudah haid, sudah dewasa, kecuali dengan rambutnya dan kepalanya tertutup. Nah, kalau ada seorang wanita sholat di rumah, di dalam kamarnya, ada seorang wanita, istri kita misalnya, atau anak perempuan kita, itu di rumah boleh tidak membuka rambut, boleh tidak membuka kepalanya di hadapan suami, di hadapan bapaknya, ayahnya, boleh tidak? Maka jawabannya boleh. Nah, kepala atau rambut itu bukan aurat di dalam rumah ya, dalam rumah di hadapan mahramnya, di hadapan suaminya boleh buka, di hadapan siapa? Ayahnya, adiknya, kakaknya, nah boleh dibuka. Tetapi kalau dalam sholat, seorang wanita sholat di dalam kamar sendirian, tidak ada orang yang melihatnya, tapi kepalanya, rambutnya kelihatan. Nah, maka hukumnya apa? La yaqbalullah. Allah tidak akan menerima sholatnya. Nah, apakah rambut itu aurat di dalam rumah? Jawabannya tidak. Tetapi kenapa harus ditutup di dalam sholat? Maka jawabannya apa? Jawabannya bahwa aurat di dalam sholat itu berbeda dengan aurat di luar sholat. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi di dalam sholat itu yang benar syaratnya adalah apa? Akhduz zinah, mengambil perhiasan, bukan hanya sekedar menutup aurat. Bukan hanya sekedar menutup aurat untuk keabsahan sholat. Nah, bukan hanya sekedar menutup aurat. Menutup aurat yang di luar sholat. Nah, tadi. Tapi lebih dari sekedar itu. Nah, baik. Kita baca. Qala Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat ke-31. Nah, ini lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Perintah, ambillah, pakailah perhiasanmu, perhiasan badan, perhiasan pakaian pada waktu setiap kali ke masjid. Ke masjid ini maksudnya setiap kali sholat. Ambillah perhiasanmu setiap kali sholat. Nah, maka di dalam sholat itu bukan diperintahkan hanya sekedar menutup aurat. Tapi yang diperintahkan dalam sholat adalah khuduz zinah. Mengambil perhiasan. Dan mengambil perhiasan itu suatu poin yang lebih dari hanya sekedar menutup aurat. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, kita harus pahami. Nah, jangan sampai kita samakan ya. Menutup aurat, berarti cuma aurat itu ya kalau laki-laki antara pusar sampai lutut. Nah, bukan seperti itu. Nah, yang penting saya sholat dengan pakai celana pendek misalnya yang menutup
pusar sampai dengkul misalnya, kemudian dia sholat sah katanya. Nah, tidak seperti itu. Jangan sampai disamakan aurat dalam sholat dan di luar sholat. Baik. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah sholata haidin. Nah, ai balik. Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah haid, yang sudah balik, illa bi khimar, kecuali dengan khimar. Khimar itu adalah kain yang menutup kepala, rambut sampai dengan dada, atasan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu, dan dihasankan oleh Al-Albani. Nah, seorang wanita sholat di dalam kamarnya, kemudian tanpa pakai jilbab, tanpa pakai penutup kepala. Nah, kemudian dia berkata, "Lah kan bukan aurat. Rambut saya kan bukan aurat." Nah, seperti itu. Tidak ada orang yang melihat saya di dalam kamar. Nah, tapi apa? Kita katakan bahwa menutup aurat di luar sholat itu ilahnya, tujuannya apa? Untuk di dalam menghindari fitnah, menutup fitnah-fitnah. Sedangkan kalau menutup aurat dalam sholat itu lebih dari sekedar menutup fitnah tadi. Tapi apa? Penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengambil perhiasan, yatajammal, berhias kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian waqala Ibnu Abdul Bar berkata, Ibnu Abdul Bar, ajma'u, para ulama bersepakat ala, atas apa? Fasadi sholati man taraka thawbahu wa huwa qadir. Fasad, ya, rusaknya, tidak diterimanya sholat seseorang taraka thawbahu, yang dia sengaja tidak memakai pakaiannya dalam keadaan dia mampu alal istitar, untuk memakainya, istitaru fihi. Wa shalla uryana, dan sholat dalam keadaan telanjang atau terbuka auratnya. Ini catatannya apa? Kalau dia mampu, ya, kalau dia punya pakaian dan dia mampu memakainya, nah maka sholatnya tidak sah. Nah, tapi kalau dia tidak punya pakaian, atau tidak mampu, misalnya karena tubuhnya penuh luka sehingga tidak boleh atau tidak bisa memakai pakaian, maka tetap sholat dan sah sholatnya walaupun telanjang terbuka auratnya, maka sholatnya sah. Karena apa? Karena dia tidak mampu memakai pakaian. Yang tidak sah itu bagi orang-orang yang mampu dan tidak mau memakai. Fala khilafa fi wujubi satril aurat fi sholati wa bihadratin nas. Maka tidak ada perbedaan di kalangan ulama tentang kewajibannya untuk menutup aurat di dalam sholat. Kewajiban menutup aurat dalam sholat, dan juga bihadratin nas, kewajiban menutup aurat di hadapan manusia. Nah, di hadapan manusia harus menutup aurat. Tapi berbeda, ya. Batasan aurat dalam sholat dan batasan aurat di luar sholat itu berbeda. Wa fi khalwati ala sahih, dan juga wajibnya menutup aurat dalam keadaan sendirian menurut pendapat yang sahih. Nah, tapi mustahab, ya, sunnah, tidak sampai wajib. Kalau kita sendirian di kamar, atau pas kita mandi sendirian, apakah juga harus tertutup aurat kita? Nah, maka jawabannya tidak wajib. Boleh kita telanjang dalam keadaan mandi, dalam keadaan sendirian. Nah, tidak mengapa. Menurut pendapat yang lebih rajih. Karena apa? Imam Bukhari seperti itu memberikan dalil, di antaranya Musa alaihissalam pernah mandi dalam keadaan uryanan, dalam keadaan apa? Dalam keadaan telanjang, dan juga Nabi Ayyub diriwayatkan dalam Imam Bukhari tadi mandi dalam keadaan telanjang, maka boleh mandi sendirian dengan cara sendirian, ya, tidak ada yang lain, atau dengan istri boleh telanjang. Tapi kalau dengan yang lain ditutup auratnya. Li hadis Muawiyah ibni Haidah al-Qushairi, berdasarkan hadis Muawiyah ibni Haidah al-Qushairi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfaz aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu, jangan sampai terbuka
kecuali di hadapan istrimu atau budak wanitamu. Nah, di hadapan istri atau budak wanita, maka boleh dibuka. Selain itu, dijaga. Walaupun dengan anak, walaupun dengan bapak, walaupun dengan kakak atau adik, juga harus dijaga. Kalau sudah dewasa. Umur 10 tahun, Rasulullah SAW memerintahkan untuk farriku bainahum. Untuk memisah kamar anak-anak kita. Nah, kalau kita punya anak laki-laki, wanita, kalau sudah umur 10 tahun, itu disunahkan untuk dipisah kamarnya. Agar apa? Agar tidak terbuka auratnya di hadapan masing-masing seperti itu. Maka juga harus dijaga. Qala, maka berkata, qultu, aku berkata, fa idza kana al-qaum ba'duhum bi ba'din, kalau seandainya kaum satu dengan yang lain, laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita, maka bagaimana? Fa in istata'ta alla yarayannaha ahad fala yarayannaha. Maka usahakanlah, jagalah, jangan sampai terlihat dari mereka walaupun sama-sama laki-laki. Tidak boleh. Qala qultu fa idza kana ahaduna khaliyan, kalau sendirian, maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, Allah ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Maka Allah itu berhak untuk kita merasa malu terbuka auratnya daripada manusia. Nah, tapi ini sunnah mustahab, tidak sampai derajat wajib kalau sendirian. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Nah, baik. Ini berkaitan dengan sitrul aurat, masih ada beberapa pembahasan batasan-batasan aurat laki-laki wanita akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Nah, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini sampai di sini. Kita baca pada pekan selanjutnya insyaallah. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang kurang jelas, silahkan. Ada pertanyaan? Ya. Bagian adat. Nah, kita disunahkan untuk ta'asi dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berpakaian gamis atau jubah, maka kita juga disunahkan untuk mencontoh, meniru beliau, ta'asi kepada beliau. Nah, dan juga ini alasan yang pertama alasan yang pertama kenapa kita juga memakai jubah atau memakai gamis, karena apa? Dalam rangka ta'asi, dalam rangka meniru dan mencontoh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspek kehidupan. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua, karena apa? Kenapa kita memilih pakaian jubah ataupun gamis ataupun yang lain itu karena astar, karena lebih menutup aurat, Nah, walaupun modelnya itu tidak harus gamis, misalnya pakai sarung, pakai koko atau pakai kemeja, pakai sarung atau pakai celana panjang, tapi dijaga misalnya harus longgar, tidak ketat dan yang lain-lain seperti itu, tidak mengapa, tidak kita katakan berdosa, tetapi kita katakan astar, kita memilih pakai sarung, pakai gamis misalnya atau pakai jubah dalam rangka karena lebih menutup aurat. Dan segala sesuatu yang lebih menutup aurat itu lebih baik. Nah, walaupun tidak kita katakan wajib, tapi lebih baik seperti itu insyaallah. Nah, baik seperti itu. Wallahu ta'ala bishawab. Nah, ada yang lain Bapak? Jadi intinya bukan berarti wajib bukan berarti wajib pakai jubah atau gamis, tidak. Tapi boleh pakai sarung, pakai celana, pakai gamis atau pakai kemeja, baju koko dengan syarat-syarat tadi, misalnya tidak isbal, kemudian juga tidak terbuat dari pakaian sutra. Nah, seperti itu. Tidak
tidak mengapa. Tetapi lebih baik kita memilih tadi karena libas taqwa ya, pakaian ketakwaan dan lebih menutup aurat, maka lebih baik. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.